Tuhan yang penuh dengan kasih. Hari ini kami bersama dengan keluarga kami, dan mungkin ada yang kami harus sendirian. Tapi kami datang dengan sebuah pengakuan cinta Tuhan yang besar. Dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh kembali mengingat, merasakan, merenungkan cinta-Mu yang dalam. Dan biarlah tubuh kami boleh merasakannya. Dan kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Tolong hamba yang sudah mempersiapkan boleh jadi saluran berkat buat jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya tadi kaget sama Doni ya, karena Doni di sesi 1 tidak ada pinjol. Sekarang dia tambah ada pinjol, saudara-saudara ya. Belum bertobat Doni ini, semoga untung tidak ada sesi 3. Kalau sesi 3 nggak tahu lagi ya, kena robot trading atau apa saudara-saudara. Saudara-saudara, bersyukur hari ini saya boleh merayakan Natal bersama dengan saudara-saudara. Tema hari ini adalah Mesias, harapan bagi dunia yang gelap. Kita akan membuka Alkitab kita Yesaya 9 ayat yang kelima saja. Saya akan membaca ayat yang kelima saja. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tambuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, beberapa bulan lalu saya melayani di sebuah kota. Dan ternyata ketika saya sedang istirahat dari sesi 1 retreat, saya keluar dari resort tersebut. Dan resort itu di sebelah pantai. Dan ketika itu saya tergerak karena melihat seorang anak muda penuh dengan tato menjual kopi. Karena saya kecanduan kopi. Dan saya tertarik, tergerak, saya pergi ke tempat pinggir pantai itu dan membeli kopi dari seorang anak muda yang bertato. Dan saya puji, tatomu keren banget ya. Karena saya nggak punya tato, saudara-saudara. Dan ketika saya memuji dia dan dia kenalkan namanya, Bapak siapa? Oh, pendeta. Oh, saya namanya nama Kristen. Nama Kristen, dan saya bilang, wah namamu Kristen banget, saya tahu artinya. Saya sebutkan artinya, saya gak boleh sebut namanya saudara-saudara. Karena dia salah satu anak pendeta, mungkin saudara akan kenal kalau saya sebut namanya. Dan ketika ngobrol, wah dia bilang, bapak gue juga pendeta. Ya. Dan saya tahu anak pendeta itu tidak mudah ya. Anak-anak saya di depan, kasihan kalian, tidak mudah. Ya. Dan ketika itu, lalu dia bilang, oh gimana masih ke gereja? Udah gak pernah ke gereja. Oke, saya bilang gitu. Saya tahu anak-anak yang gak ke gereja belum tentu dia lari dari Tuhan. Karena saya melayani anak-anak di luar gereja yang mungkin sudah muak. Sudah tidak suka dengan gereja. Tapi dia juga tidak menyangkali imannya. Dan ketika saya ngobrol sama anak ini, saya cukup sedih. Jujur tadi di tempat duduk saya kepikir anak ini. Natal ini dia kemana ya? Terus dia bilang, saya gak bisa lagi ke gereja. Karena Bapak lihat badan saya. Dan kalau saya datang ke gereja, saya hanya bikin papa saya pendeta malu. Saya hanya membuat mereka malu. Jadi lebih baik saya nggak pulang. Lebih baik saya pergi supaya papa saya nggak malu. Karena saya beban orang tua saya. Jujur saya bertanya, mungkin anak ini hari ini tidak di gereja. Ternyata saudara-saudara, gereja belum tentu ada terang yang bisa menyinarkan dan orang rindu datang. Ya. Ternyata ada orang-orang ketika dia balik ke gereja, dia harus berhadapan dengan kegelapan. Maka ketika saya membaca ayat ini, pertanyaannya adalah harapan bagi dunia yang gelap. Siapa yang gelap? Dan saya tahu anak ini betul. Dia sangat sayang papanya. Karena itu dia memilih tidak pulang. Karena ketika dia pulang, dia akan memperlalukan papanya. Sehingga akhirnya jemaat tidak bisa melihat papanya sebagai hamba Tuhan yang benar. Saudara-saudara, pertanyaannya ketika mengumpulkan ayat ini, harapan bagi dunia yang gelap. Siapa yang gelap? Karena
apa? Karena kita orang Kristen, saudara-saudara, kita berpikir dunia gelap dan gereja terang. Kita berpikir bahwa kehidupan kita baik saja karena selalu kita dikabarkan oleh pendeta di depan bahwa dunia kita sedang gelap. Di luar sana butuh cinta, di luar sana ada kegelapan, tidak ada kasih di luar sana. Maka kita harus pergi ke luar sana menjadi berkat buat banyak orang. Tapi kita tidak berpikir kita juga bagian dari dunia. Jangan-jangan saudara dan saya tidak hanya mengatakan Anda, tapi jangan-jangan saya dan saudara juga sedang di kegelapan. Tapi celakanya kita merasa diterang, saudara-saudara. Ya. Jadi siapakah yang mengalami kegelapan? Karena ayat firman Tuhan tadi yang dijanjikan firman Tuhan akan ada raja damai, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal sedang dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel, umat Tuhan. Janji terang dinyatakan kepada umat Tuhan. Jadi umat Tuhan pada waktu itu sedang mengalami kegelapan. Mereka akan mengalami penderitaan karena ketidaktaatan. Mereka akan dibuang. Mereka akan mengalami penjajahan. Mereka akan dibuang ke Babilonia. Dan Tuhan berkata, tenang, akan ada raja damai. Lagu tadi bagus banget ya. Jadi firman tadi bukan untuk dunia, saudara-saudara. Firman tadi untuk umat Tuhan. Mesias, harapan bagi dunia yang gelap. Karena umat Tuhan bisa gelap. Dan celakanya ketika umat Tuhan gelap, dia merasa paling terang. Ada sebuah cerita unik. Ada pendeta yang kesel sama jemaatnya. Ini gak boleh ditiru ya pendetanya. Dan suatu hari dia berkhotbah, kalian harus bertobat. Jemaat yang ngeselin itu setelah khotbah datang, Pak Pendeta, terima kasih khotbahnya. Cocok buat temanku ini, menantuku ini. Cocok firmannya Pak Pendeta. Pendetanya parah nih. Padahal untuk dia. Dan akhirnya pendeta suatu hari berkhotbah lagi. Wah, keluarganya gak datang. Ternyata hari itu hujan, yang datang cuma dia. Wah, akhirnya pendeta ini mengatakan, kesempatan, kamu harus bertobat. Wah, nggak bisa mengelak lagi kan. Setelah turun, bapak ini datang lagi. Waduh, terima kasih khotbah yang bagus pendeta. Sayang pada nggak datang. Saudara, musuh orang ini celaka ya. Ya, saudara, bahaya adalah orang yang ada di dalam kegelapan tapi dia tidak merasa kegelapan. Karena kita percaya Yesus Kristus adalah terang sejati. Dan kita berpikir kita bagian dari terang itu. Dan kegelapan sama sekali tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka kita ketika berpikir dunia gelap, kita memikirkannya orang lain. Kita tidak memikirkannya gereja. Celakanya banyak juga orang berpikir seperti itu. Di gereja ada terang, ada kasih. Maka aku datang ke gereja, dan ketika datang ke gereja dia berjumpa dengan manusia-manusia yang juga masih melukai. Dan akhirnya terluka dan sulit lagi datang ke gereja. Saudara, terang ini adalah sebuah harapan. Alkitab tadi mengatakan, lagunya sudah kita nyanyikan, pasti kita hafal. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saya akan fokus kepada Bapa yang kekal dan Raja yang damai. Saya fokus kepada bagian ini. Dua bagian ini sudah bisa menjadi dua khotbah sebetulnya, saudara-saudara. Jadi saya hanya sekilas-sekilas membahasnya. Tapi sebelum kita masuk Bapa yang kekal, penasehat ajaib, kita perlu menyadari bahwa terang itu memang dialami Israel. Dan bukan Israel, ketika firman ini menjadi manusia, ketika Yesus lahir di kandang Bethlehem, kegelapan itu nyata. Kegelapan nyata dengan ada apa, saudara-saudara? Ketika, kalau kita membaca Alkitab, di Matius 2 ayat 16, ia sangat marah Herodes, raja. Saudara tahu, raja itu bapak, disebut bapak. Ya, kalau kata bapak itu disebut sebagai raja.
Karena iman Israel adalah iman leluhur. Jadi ketika Bapa yang kekal, boleh nggak nyebut Yesus sebagai Bapa? Nggak boleh, karena Yesus bukan Bapa. Tetapi Bapa di sini adalah maksud dulu raja-raja atau pemimpin Israel, mereka anggap sebagai Bapa, Father. Maka pemimpin gereja dianggap sebagai Pope hari ini, betul? Father. Ya. Maka raja pada zaman itu seperti apa? Maka Tuhan Yesus memberitakan Bapa yang kekal, yang beda sama raja atau Bapa pada masa itu. Ia sangat marah, Bapak Herodes, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Bayangkan saudara, saudara kalau kita baca ini sederhana, kita tidak begitu mengeri, betul? Tapi saudara coba nonton film atau coba lihat di depan. Manusia sekarang sulit melihat itu. Karena apa? Kadang kita melihat dari layar kaca. Kita tidak menyaksikan langsung. Kalau kita menyaksikan ini, ada sebuah film ya. Filmnya memang agak harus hati-hati nontonnya. Judulnya Carpenter's Son. Jadi film yang diambil dari kisah Yesus tapi dari kitab yang tidak masuk di Alkitab kita. Namanya kitab Thomas, masa kecil Yesus. Dan di film itu digambarkan bagaimana ketika Herodes menyuruh tentara-tentara itu membantai anak-anak kecil. Maka bayangkan Natal tidak seindah yang kita bayangkan, saudara-saudara. Saya dulu sempat buat drama ya, itu jemaat shock ya. Karena apa? Begitu Natal diputerinnya, bayi ditusuk pakai tombak, celep ya. Terus dilempar dari tembok, wah ini hamba Tuhannya gila ya. Jadi gak nyaman Natalnya waktu itu. Karena memang mengerikan. Kalau saudara punya anak, Anda baru lahirin anak itu, tahu diambil tentara Romawi ditusuk pakai pedangnya. Anda punya anak kecil di bawah 2 tahun dikorok lehernya. Di beberapa film itu dilemparkan ke api. Natal itu mengerikan. Ya. Ada kegelapan karena tentara-tentara yang gagah. Mungkin banyak sejak kejadian itu tentara-tentara sakit jiwa. Saudara, saya melihat beberapa kasus pembantaian. Ada orang-orang yang disuruh membantai, setelah itu banyak dari mereka gila dan harus mengakhiri hidupnya. Karena gak mampu. Karena menghasilkan trauma. Dan bayangkan tentara-tentara yang hebat, yang biasa berlaga melawan orang hebat, harus membunuh banyak anak kecil. Mungkin kalau mereka punya rumah di anak sendiri, dia akan merasa sangat menyesali. Saya pernah mengenal orang yang pada era tertentu di dalam pemerintahan disuruh membantai banyak orang. Perasaan bersalah yang besar. Belum mama-mama yang kehilangan anak kecil. Kira-kira kalau dia tahu gara-gara Yesus anaknya mati, dia kecewa dan marah enggak? Sedangkan berita firman Tuhan akan ada raja damai. Tapi karena kelahiran Yesus, anakku mati. Kalau saya jadi orang tua mungkin saya kecewa. Maka beberapa tahun lalu saya bikin drama, mamanya nangis. Karena melihat Yesus lahir, anaknya harus mati dan suatu hari dia lihat Yesus sudah gede, nyembuhin banyak orang. Dia senang banyak anak disembuhkan. Yesus sayang anak kecil, tapi mama ini, saya bikin drama dengan imajinasi. Mama ini pulang, aku senang Yesus cinta anak, Yesus sembuhin banyak orang. Tapi aku selalu ingat, malam-malam ketika anakku dibunuh. Gimana aku berjuang dengan imanku? Saudara-saudara, berita penasihat ajaib Raja Damai di dalam kondisi yang gelap. Karena anak yang seolah-olah tidak bersalah harus mati di banyak pedang. Maka ini saya percaya membuat Yesus sangat melo, betul kan? Maka saya suka lagu Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Anak kecil kalau nyanyi lebih indah, kalau bapak-bapak kurang indah. Yes, ada yang kecil boleh nyanyi yuk, yang kecil-kecil yuk. Ayo. Yes, Jesus loves me. Kok saya yang kecil doang? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Anak waktu itu gak cuma the Bible. Dia jalan Yesus. Langsung dipeluk, tabok pantatnya, dicubit pipinya. Maka kadang-kadang orang Kristen itu gak kayak Yesus ya. Orang Kristen garang-garang sama anak kecil. Saya yakin Yesus itu fun. Kalau Yesus seperti, saya dari aliran Reform ya. Kalau Yesus seperti saya orang Reform gitu. Harga ibadah. Anak kecil gitu ya. Tapi anak kecil itu datang sama Yesus.
Saya mungkin percaya ketika Yesus peluk anak kecil itu, dia ingat banyak bayi-bayi ketika dia lahir harus mati. Saya percaya Yesus memeluk dengan sentimental, dengan kesedihan. Dan mungkin ketika dia melayani, dia akan berjumpa dengan ibu-ibu yang tetap punya air mata. Air mata karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Bapak yang kekal, tapi dia juga berjumpa bapak-bapak yang kehilangan, yang mungkin punya kebenawi, pengen bunuh Romawi karena sudah mengakhiri dan menghancurkan keluarganya. Yesus hadir di tengah kegelapan. Dan kegelapan itu apa saudara-saudara? Kegelapan adalah there is no compassion. Tidak ada belas kasihan, itulah kegelapan. Dan mungkin berkata, kegelapan terjadi ketika Yesus lahir. Karena mungkin ada keluarga-keluarga yang kecewa dan marah. Ada tentara-tentara Romawi yang hampir gila karena melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dunia sedang tidak ada belas kasihan. Dunia sedang tidak ada kasih. Itulah kegelapan. Tapi saudara-saudara, kegelapan itu juga terjadi. Saya suka ini ya. Istri saya udah ngikutin saya khotbah. Saya jadi khotbah dari tanggal 19 sampai hari ini saudara-saudara udah 7 kali. Please istri saya jangan bosan ya. Saudara-saudara, kegelapan itu apa? Kegelapan bukan Bethlehem yang gelap. No. Tadi saya masuk ke depan, Musa bilang, wah bener-bener gelap ini ya. Kalau saya di GKI Puri dimarahin, kalau engkau ngepleset gimana kamu yang tanggung jawab ya. Karena kita ibadah yang kontemporer agak gelap gitu ya. Jadi ntar emak-emak kalau kepleset kamu tangganya gede, kamu tanggung jawab gitu ya. Tapi tadi engkong di sini hebat-hebat ya. Gak ada yang kepleset kan? Ya, luar biasa ya. Kegelapan itu bukan masalah ruangan. Kegelapan adalah ketika there is no compassion in God's people. Kalau dunia nggak ada belas kasihan wajar. Celakanya saudara-saudara, banyak orang-orang muda tidak menemukan belas kasihan di gereja. Tapi di dunia dia ketemu belas kasihan. Ya. Saya kenal murid-murid dulu saya pernah mengajar yang suka mabok, kepap. Saudara, bayangin dia malam-malam kesepian, bingung, sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya diajak temennya ke pub sampai jam 3 pagi. Gilanya jam 3 pagi ada temennya lela nongkrong di situ jam 3 pagi, terus ketawa-ketawa nggak jelas. Saudara, kalau ada kamu lagi sedih, terus ada ketawa nggak jelas bersamamu, bahagia loh, betul nggak? Setelah itu dia mabok, wah, nggak bisa bangun, temennya gendongin dia, pastiin rumah sampai selamat. Di situ gimana dia nggak ngerasa, gila ya temen gua nggak ngerampok gua, nggak tinggal gua di jalanan, dia anterin gua pulang loh. Tapi dia dapat nggak di gereja? Sorry, saat teduh dulu. Sorry, besok doa pagi. Saudara-saudara, kegelapan pada waktu itu terjadi di umat Tuhan. Bethlehem, rumah roti. Harusnya Yesus lahir dapat, jangan Yesusnya ya, belum cukup umur ya. Marianya paling enggak dapat roti. Rumah roti, rumah lehem roti. Yesus enggak dapat apa-apa. Maria Yusuf enggak ada. Dan saudara, Bethlehem kota kecil. Bukan kayak Jakarta. Ya. Saya dulu di Surabaya kalau diselip orang mau ngajak berkelahi. Sekarang di Jakarta masih pengen ngajak berkelahi sekali-kali gitu ya. Tapi sudah lebih menter. Kenapa? Karena di Jakarta itu ya udah keselip kalah cepat. Nanti gue lebih cepat. Jadi kita sudah saling dipotong. Kita tidak merasa terganggu karena kemanusiaan kita sudah mati. Ya. Tapi tadi di sini enggak lah, saling kenal ya. Emak-emak, hai, pakai bahasa Mandarin yang saya nggak ngerti gitu ya. Sudah ramah-ramah, saya kayak rasa pulang ketemu mak saya zaman dulu ya, gereja yang cukup banyak yang dikenal. Kalau dia kan nggak peduli, ini bukan Jakarta. Setiap orang dekat di sana, kota kecil, bahkan kota kelahiran Daud, kota Daud yang Yusuf dan Maria adalah leluhurnya di sini, tapi nggak ada orang. Mengapa? Karena orang buru-buru cari tempat, banyak tempat penuh, sehingga orang udah nggak peduli sama orang lain. Kalau orang takut resah, dia nggak peduli sama orang lain. Otaknya shut down. Ya.
Makanya kalau dibilang besok semua beras di Jakarta kan habis. Anda akan segera pulang cepet-cepet. Gak usah doa berkat. Ambil beli beras sebanyak-banyaknya. Anda gak akan peduli tanya. Sudah pada dapat beras gak? Nggak, yang penting keluarga gue bisa bertahan. Betul gak? Maka gak ada belas kasihan. Bayangin saudara di lantai atas. Jadi kalau orang tinggalnya di lantai atas. Bawahnya itu kandang. Harusnya ada orang-orang muda di atas sana yang gak ngelahirin. Tahu-tahu ada ibu yang sedang hamil. Mau ngelahirin. Gak ada satu orang pun yang rela kasih tempatnya. Betul. Minimal kan dia bisa, ya udah masuk kamar gue tidur di depan dikit lah. Bisa kan? Nggak ada. Nggak ada belas kasihan di rumah Tuhan. Maka Yesus berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus berhati-hati ketika gereja menjadi institusi. Karena begitu orang-orang di luar institusi kita dulu bergabung dengan institusi ini. Setelah pergi kita tidak merasa dia adalah saudara kita. Betul? Maka saya bikin gereja harus bangun komunitas. Komunitas apa? Suatu hari Anda mungkin tidak di gereja ini. Anda harus menikahi anak pendeta lain atau anak majelis lain. Anda harus ke gereja Anda. Tapi Anda tetap sebagai saudara seiman yang bisa saling membangun. Betul? Maka ketika saya membangun kelompok kecil di gereja, saya bilang, kelompok kecil ini tujuannya adalah suatu hari nanti kamu kawin sama jemaat ini, kamu ke luar negeri, kamu pulang ke Jakarta, kamu tetap punya sahabat, punya persaudaraan yang melintasi tembok organisasi. Karena kadang-kadang begitu di luar organisasi kita tidak ada peduli. Saudara-saudara, Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya tidak mempersiapkan ilustrasi ini, tapi tadi ketika saya berkhotbah di pagi, saya ingat anak saya pertama. Istri saya hamil 8 bulan, saya harus berhenti. Di Natal tahun 2008. Seingat saya tidak pergi ke gereja manapun. Karena di Natal itu, saya harus diberhentikan dari salah satu institusi gereja. Dan ketika saya diberhentikan, sudah baik selesai. Dan saya harus menemani istri saya hamil 8 bulan. Tidak tahu harus hidup kemana. Dan saudara tahu kalau gereja, kalau ada satu nama, ada masalah. Dan seluruh gereja Chinese akan tertutup untuk saya. Betul? Dan saya harus bersama anak saya, istri saya. Kembalikan semua mobil, rumah. Bahkan ranjang harus saya kembalikan. Dan tidak ada Natal itu kami tidak kemana-mana. Setelah itu mungkin sekitar 7 tahun kami juga gak Natalan. Karena kami ikut aliran Kristen yang gak ngerayain Natal. Sudah balik, sudah tenang. Sudah balik dari kesesatan ya. Saya dengan gereja itu juga sangat baik sekarang. Tetap melayani bersama. Ya. Dan saya ingat. Waktu ngelahirin. Bukan saya yang ngelahirin. Waktu istri mau ngelahirin itu. Begitu pentingnya. Ternyata di dalam kegelapan Tuhan gak biarin diem. Ternyata Tuhan mengirimkan orang-orang Kristen melampaui batas tembok gereja. Ada satu dokter, saya boleh sebut namanya, Dokter Iwan Juanda di Surabaya. Yang kami datang ke dokter tidak boleh bayar. Bahkan anak saya sesar gratis. Kedua anak saya sesar dengan gratis. Saudara-saudara. Tidak hanya itu, majelis dari gereja. Ada yang punya rumah gak pakai. Kami bisa tempatin rumah itu. 2 anak saya lahir di rumah yang kami tidak perlu membayar kontrakannya. Sampai kami punya uang, kami memaksa membayar. Karena harus orang Kristen gak boleh take it for granted. Harus membayar karena kami sudah punya. Dan saya ingat malam-malam itu. Cari rumah sakit yang paling murah. Ketemu rumah sakit. Dan sebagai pria yang pengen terbaik buat keluarganya. Saya harus sedih karena harus menempatkan istri saya. Di satu kamar dengan 10 orang. Tapi puji Tuhan gak tahu ini Tuhan baik atau tidak. Ternyata 10 orangnya tidak ada kosong. Sehingga kamar untuk 10 ranjang itu hanya istri saya. Puji Tuhan. Amin. Tapi istri saya takut. Serem banget yang sendirian. Saya gak boleh nginep saudara-saudara. Serem banget yang ini kalau kriek-kriek gimana saudara-saudara. Saudara-saudara. Saya mengerti. Saya tidak semenderita Yusuf dan Maria. Tapi bayangkan Yusuf dan Maria saudara-saudara.
Tempat itu nggak ada. Tempat itu kosong, nggak ada belas kasihan, nggak ada orang yang turun, nggak ada orang yang kasih hangat, nggak ada orang yang bersama dengan mereka. Malah gembala-gembala yang nggak jelas. Tanya istri saya ingat ketika saya diberhentikan dari gereja itu. Ada sesama guru, saya tahu gaji guru nggak lebih dari 4 juta waktu itu. Guru datang, istrinya lagi hamil mau ngelahirin. Saya juga istrinya hamil, tahu-tahu dia datang bawa amplop. Tuh bilang, Pak Johan, Tuhan suruh kasih ini ke Pak Johan. Pak, saya masih ada tabungan, jangan gaji Anda kecil. Nggak apa-apa Pak, harus terima, Tuhan suruh kasih. Tanya istri saya. Hari itu saya menerima persembahan dengan air mata. Karena Tuhan menunjukkan terangnya kepada orang yang harusnya tidak mampu menyatakan itu. Saudara, ini terang. Ternyata kekristenan tidak berbicara tentang tidak adanya kesulitan, tidak adanya kegelapan, saudara-saudara, tidak adanya penderitaan. No, kekristenan menunjukkan ketika Tuhan datang, penderitaan ada di mana-mana, tapi terang tidak terkalahkan dengan penderitaan. Amin. Saya bersyukur saya melewati itu. Dan Tuhan menunjukkan terang melalui anaknya. Jadi ada harapan bagi dunia yang gelap. Ada cinta dan belas kasihan Tuhan yang nyata di tengah dunia gelap. Di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di tengah kesedihan yang mendalam. Ada vulnerable love dari manusia yang terbatas. Dan juga sang firman yang menjadi terbatas. Saya membayangkan Maria dan Yusuf. Di tengah tempat yang harusnya gak bersuka cita. Ada Bapak Ibu yang di sini memimpikan seorang menantu, Pak, saya mau kawini anak Anda, nanti anak Anda tak lahirkan, cucu Anda tak lahirkan di kandang domba. Mau nggak? Kandang domba kepala lu gitu kan? Nggak. No. Lu harus bayangkan saudara-saudara kalau Anda punya menantu, akhirnya nggak ada tempat, melahirkan tempat yang tidak layak. Anda mungkin bisa kecewa, marah. Maria bisa kecewa, marah. Yusuf bisa. Karena Tuhan menjanjikannya gak bilang lahirnya di kandang kan, betul kan? Raja, pemerintah, penguasa, kok di kandang? Mungkin mereka juga terkejut, kok menderita gini ya? Ketika mereka bilang, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Gak gampang juga loh. Tapi di situ ternyata di kandang yang kotor. Natal dimulai dari keluarga kecil yang di dalam kondisi gelap, penderitaan, tapi kegelapan tidak menguasai mereka. Karena Maria yang masih muda itu bisa melahirkan juru selamat. Dan ternyata Tuhan menunjukkan cintanya sebagai bayi yang tidak berdaya, yang dipeluk, dicium, digendong. Yang kalau kembung juga perlu minyak kayu putih. Saya juga nggak tahu zaman itu ada minyak kayu putih di Israel nggak? Yang perlu ditimbang-timbang. Saya membayangkan, saya lihat istri saya lahir. Istri saya lahirnya gak sesar ya. Karena saya nyungsang kayak bapaknya. Nyungsang saudara-saudara. Hingga dioperasi. Begitu dioperasi, saudara tahu kalau lahir normal itu ada ledakan hormon oksitosin. Hormon cinta. Kalau sesar enggak. Tapi begitu dipeluk ada cinta. Tetap istri saya kelihatan bahagia banget. Saya cuma lahir tahu-tahu udah kelihatan. Teman saya nemenin istrinya normal bilang, kalau kamu nemenin istrimu normal, udah hatimu hampir lepas dan pasti kamu cinta banget sama istrimu. Saya nggak ada kesempatan seperti itu, saudara-saudara. Jadi ketika digendong, wah, saya yakin cinta Maria besar bahwa cinta tidak kalah di tengah penderitaan. Amin. Dan Yusuf, wah, saya jadi papa, saya tahu. Saya nggak ikut mengandung. Saya nggak pernah ngerasain kaki bayi nendang di perut saya, betul kan? Saya cuma lihat, nongol, dielus-elus, nongol, dung-dung gitu ya. Saya cuma lihat saudara-saudara, setelah lahir anak saya, pria-pria di sini pasti mengalami. Kita perlu pemaknaan untuk meyakini itu anak kita, betul gak? Anak gue senyum dikit, belum rasa cinta karena belum dipeluk. Oh anakku, ketukar gimana ya gitu. Tapi akhirnya kita mendekap dan ini anakku, di tengah penderitaan mereka udah gak ngerasain penderitaan. Karena cinta itu lebih besar. Tapi Yusuf beda loh, ini bukan anaknya loh. Ini bukan anaknya. Tapi dia pria yang bertanggung jawab, yang ini bukan anaknya tapi ini juru selamat. Tapi dia tahu Maria bahagia. Di situ dia sebagai pria yang bagi saya luar biasa. Gak ada orang punya pengalaman seperti ini. Saudara-saudara, ada harapan di tengah kegelapan. Jadi kalau ada penderitaan, kalau ada kesulitan,
Ada hal yang buruk terjadi di dalam keluargamu. Bukan berarti gelap. Bukan berarti gelap. Ketika cinta dan belas kasihan masih ada di sana. Amin. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita gereja gelap? Ya. Saya sedih. Karena saya melayani banyak orang-orang. Saya melayani orang-orang yang bercerai. Saya tahu ada satu orang yang bercerai. Dia baik, guru yang baik. Tapi ketika dia sudah bercerai, gantung, dia pengen melayani anak-anak di sekolah Kristen, tapi tidak bisa karena status dia bercerai. Gereja nggak siap. Orang Kristen nggak siap menerangi yang gelap. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang keluarganya nggak oke. Juga ketika datang gereja, kadang-kadang mereka lebih baik menyimpan itu. Karena mereka tidak percaya mungkin gereja cukup melihat dan menerima mereka yang enggak oke. Seperti anak tadi, nggak siap datang ke gereja. Karena dia tahu ketika dia datang, dia akan melukai. Dan mungkin orang nggak ready dan dia menghadirkan ketidaknyamanan. Padahal Tuhan mau hadir di tengah gelap. Padahal sekarang saudara kalau lihat gereja banyak keluarga yang tidak sempurna di sana. Banyak perceraian. Tapi kadang-kadang kita tutup mata dan kita mengakui kita terang, kita terang, kita terang. Kita tidak berani melihat kegelapan di dalam gereja. Dan sehingga membiarkan terang itu bercahaya di tengah rumah Tuhan. Saudara, saya tahu tidak semua keluarga normal. Tidak semua keluarga oke. Ada keluarga-keluarga yang gak oke. Ada keluarga yang bagi orang gereja mungkin Anda gelap. Anda tidak seperti hidup di dalam Tuhan. Keluarga Anda bercerai, keluarga Anda tidak bersama-sama. Tapi bagi saya, bagi firman Tuhan, ketika tetap ada di cinta di sana, keluarga itu bukan gelap. Amin. Saya berjumpa anak-anak yang masih muda 30-31 tahun pernah bercerai. Tapi dia bergulat untuk bagaimana tetap bisa mengasihi. Saya berjumpa dengan anak-anak yang orang tuanya berpisah. Mereka sudah berdoa bertahun-tahun untuk bagaimana orang tuanya tidak berpisah. Tapi akhirnya orang tuanya berpisah. Sehingga itu menghancurkan dia. Tapi bagi saya itu tidak gelap. Karena sekalipun orang tuanya berpisah, kasih dia terhadap orang tuanya tidak berubah. Bahkan lebih besar. Itu terang masih ada di sana. Tapi sementara saudara mungkin datang ke gereja baik. Semua kelihatan baik. Ekonomi baik. Relasi baik. Anda bisa mencukupkan segala kebutuhan anak Anda. Tetapi ketika tidak ada cinta dan belas kasihan, Anda sedang di dalam kegelapan. Kegelapan bukan kondisi. Kegelapan ketika tidak ada cinta dan belas kasihan Tuhan di sana. Yang kedua, apakah kita mau diterangi cintanya? Tuhan datang, sang terang itu menerangi cinta dunia ini. Tapi Tuhan datang bukan hanya menerangi dengan cintanya. Ternyata Tuhan juga diterangi cinta papa mamanya. Ya, saya selalu pengen loh, nanti yang bikin film tentang atau drama penyalipan itu ada lagu Mama How gitu loh. Jadi waktu Yesus disalibkan, lihat Maria, Mama How, itu pasti nyentuh saudara-saudara, tapi bikin versi Yahudi. Karena Yesus digedein nama Maria sejak kecil, diobatin lukanya, dipeluk, disayangin. Maka ketika di kayu salib sedang sakit, yang diingat siapa? Mamanya. Maka kekristenan mengajarkan anak-anak harus mengasihi orang tuanya. Karena Tuhan kita mengasihi keluarganya. Ternyata Tuhan kita menyinari dunia tidak hanya mencintai, tapi juga menerima cinta manusia yang terbatas. Tapi kita banyak orang Chinese itu saya diajarin wartawan, lu jangan berhutang sama orang tua ya. Kalau dikasih balikin. Itu arogansi. Berterima kasih. Dan thank you sudah dicintai. Karena kekristenan mengajarkan saling mencintai. Kalau semua mau mencintai, nggak ada yang dicintai, bisa nggak mencintai? Nggak. Anak-anak harus belajar menerima cinta orang tua. Pada anak-anak, udah gue nggak butuh bapak emak gue bisa kerja sendiri dengan usaha gue bisa bangun itu, gue nggak butuh. Di situ akan melukai hati anak-anak orang tua Anda.
Orang tua yang tidak mau dicintai. Udah papa susah aja, papa tinggal mati aja. Yang penting kamu bahagia, bapak bahagia. Padahal anak Anda, tahu Anda bersusah bertahun-tahun. Dia pengen membahagiakan Anda, tapi Anda tidak mau dicintai. Kekristenan mengajarkan saling mencintai. Bahkan Tuhan datang menjadi terbatas untuk dicintai. Apakah kita mau diterangi cintanya melalui orang di sekitar kita. Dan mau menyatakan cintanya di tempat yang gelap. Apakah kita mau menyatakan cinta Tuhan di tempat yang gelap? Saudara, tadi, drama tadi berbicara apa? Tafsiran dulu adalah anak yang hilang adalah anak yang bungsu. Maka bapaknya tetap menerima. Ternyata tafsiran yang baru, yang hilang bukan yang bungsu. Yang hilang adalah yang sulung. Karena dia kehilangan cinta bapaknya di rumah bapaknya. Kehilangan yang paling dalam adalah kehilangan cinta Tuhan di rumah Tuhan, yaitu gereja. Tapi di situ juga ada cerita bapak yang hilang. Karena anak ini nggak ngerti cintanya. Di rumah Tuhan nggak ngerti cintanya. Maka Yesus datang sebagai bapak yang kekal. Artinya apa? Mendatangkan cinta bapak. Untuk orang-orang bisa merasakan cinta seorang bapak yang rindu setiap anak-anaknya merasakan cinta Tuhan. Dan dia juga Raja Shalom, artinya apa? Yang hancur Tuhan utuhkan. Mungkin keluarga gak bisa utuh, tetapi hati mereka utuh. Karena cinta itu melampaui kehancuran keluarga. Amin. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Saya minta pianis boleh ke depan, nanti setelah ini kita juga menyanyikan lagu Seorang Anak. Saudara-saudara, Natal 2001 atau 2002, saya agak lupa. Antara 98, 2002, 2001, 2002, saya agak lupa. Saudara. Saya pulang ke kampung, saya orang kampung. Ya. Saya pulang ke Kota Blora. Saudara-saudara, saya berjumpa dengan seorang anak. Seorang anak yang sangat dekat dengan papanya. Saking dekatnya, anak ini kalau pakai drugs, pakai sabu, ekstasi pada zaman itu, dia pakai sama papanya. Tapi suatu hari, papanya meninggalkan dia dengan adik-adiknya. Papanya tinggal di kota yang sama, tapi tinggal di bagian kota yang agak pinggir untuk tinggal dengan seorang wanita. Mereka dari kecil bergereja, tapi hanya sampai anak itu SD, SMP, anak itu sudah tidak pernah bergereja. Keluarganya tidak bergereja. Papanya meninggalkan, dan ketika meninggalkan, gereja tidak siap melayani orang-orang. Orang itu merasa tidak pantas di gereja. Gereja merasa malu ada orang-orang seperti itu di gerejanya. Saudara, ketika saya datang, saya belum jadi hamba Tuhan. Saya bertobat tahun 1998 melalui gerakan gereja karismatik. Sekarang saya sekolahnya di teologi reform. Jadi katanya rematik. Saudara, jangan gitu. Saya pengen nyeritain Tuhan ya. Satu hari waktu Natal, sebelum Natal, papanya ulang tahun di bulan Desember. Saya bilang, boleh gak sih kamu kasih ulang tahun, hadiah ulang tahun buat papamu. Dia diem, tapi papaku gak tinggal sama aku. Oh, dia tinggal di tempat simpanannya. Ya udah gak apa-apa, kasih, mau gak? Siapa tahu papamu butuh sayang. Dia mau, kita beli sepatu, sandal, ya udah temenin kok. Saya pergi temenin dia beli sandal. Yang tua-tua pasti tahu, zaman itu sandal itu viral, Homey Pitch, ya. Ya, tahu, kelihatan generasi Anda generasi mana. Anak saya nggak tahu. Dan ketika dia beli sandal, saya lihat wajah dia dari jauh. Dia pilih satu-satu, dia ukur sepatu sandal jepit papanya, dan dia bawa, dan dia masuk ke kamar saya, dia bungkus. Saya bilang tulis sesuatu lah. Tulis opo, kan orang Jawa, opo. Oh, bingung aku. Ya tulis ayat lah. Buka Mazmur. Hah, Mazmur opo? Dia nggak ngerti baca Alkitab, saudara. Saya bilang, buka aja Mazmur. Ini loh, kasih ayat. Saya lupa ayatnya apa. Dia tulis, dia bungkus. Dia bilang, oh boleh temenin aku nggak ke rumah itu papa tinggal. Dia takut. Ya udah aku temenin, saya bonceng sekitar 20 menit. Dia ketok pintu itu. Yang keluar adalah wanita yang papanya tinggal bareng. Dan dia bilang, dia nggak jahat. Yang saya lihat dia nggak jahat sama wanita ini. Coba bilang, papa mana? Papa di dalam. Wanita dia bilang, papamu lagi sakit. Dan dia buka pintu. Dan dia lihat papanya. Dan papanya kaget, saudara-saudara, karena apa? Begitu lihat, ngapain anak gua datang gitu ya.
Dan ketika dia lihat, terus dia ngomong gini, "Papa, happy birthday." Dan papanya, "Hah?" Langsung papanya membalingkan wajahnya. Papanya nahan air mata. Saya tahu banget dia nahan. Dia gak mau kelihatan lemah di anaknya. Lalu anak ini nangis. Anak ini pelan bawa hadiah deket papanya. Terus yang, "Papa sakit." Dia bilang, "Pak, pulang yuk. Pulang, Pak. Aku jaga Papa, nanti sakit." Papanya gak bisa naik air mata. Papanya nangis. Papanya nangis tapi dengan tahan mengerang. Anak ini peluk papanya. Dan saya peluk mereka berdua. Hari itu menjadi Natal yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Karena terang cinta Tuhan bisa bercahaya di tengah kehancuran. Maka saudara-saudara, kalau keluargamu tidak oke, tidak perlu takut. Cinta Tuhan melampaui segala kekecewaan, kehancuran, kegelapan hidupmu. Dia bisa bercahaya di sana. Bahkan memakai saudara yang hancur menjadi cahaya terang Tuhan buat banyak orang yang sedang di dalam kegelapan. Kalau saudara-saudara punya keluarga yang baik, bersyukur karena cinta itu ada. Banyak orang membutuhkan cinta Anda untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan secara nyata melalui keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Singer boleh membantu saya menyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari kita bangkit berdiri, penasehat ajaib Allah yang perkasa. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita pejamkan mata kita. Saudara, saya minta engkau ingat satu wajah, dua wajah orang yang engkau pernah merasakan cinta Tuhan melalui hidupnya. Orang itu mungkin keluarga Anda, anak, istri, atau orang tua Anda yang sudah tiada atau sedang jauh di sana. Mereka tidak sempurna, tapi Anda pernah merasakan cintanya dengan tubuh Anda. Dan bilang, "Tuhan, thank you buat 2-3 orang, satu wajah itu." Ternyata terang Tuhan tidak hanya 2000 tahun yang lalu. Terang Tuhan ada buat hidupku. Di dalam perjalananku melalui orang-orang tidak sempurna, merasakan cintanya. Menyatakan cinta Tuhan, bersyukur buat wajah-wajah itu.
Saudara, saya juga berdoa, wajah-wajahmu seperti saya mengingat papa mama saya tidak ada. Setiap Natal saya ingat dua wajah ini yang selalu menyinari kehidupan saya dengan cintanya. Mereka sangat terbatas, pernah melukai, tapi cinta mereka juga tulus. Saya berdoa, wajah-wajah Anda, ketika nanti suatu hari Anda tidak ada, wajah Anda sudah menyinari, walaupun Anda tidak sempurna. Cinta Tuhan, damai ada dari wajah-wajah Anda. Saya berdoa, Anda menjadi terangnya itu. Dan hari ini kalau ada yang datang bersama dengan sahabat, keluarganya, saudaranya, anaknya, orang tuanya, boleh Anda peluk dan pegang tangannya. Kalau yang datang sendirian, boleh bayangkan wajah itu, bersyukur buat wajah itu, mau menyatakan cinta buat wajah itu. Bisa peluk kanan kiri, pegang tangannya. Kalau suami istri, orang tua, anak, sahabat, boleh saudara-saudara. Biarlah Tuhan menyatakan cintanya buat Anda hari ini. Hamba bersyukur buat firman-Mu, terang di dunia ini. Terang bukan berarti kehidupan kami baik-baik saja. Tapi ketika ada penderitaan, ada kesukaran, ada kesulitan Tuhan. Ternyata cinta Tuhan tidak pernah terkalahkan. Cinta di tengah penderitaan. Hamba berdoa buat keluarga-keluarga yang tidak utuh. Keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Ada keretakan-keretakan di mana-mana. Cinta Tuhan tetap bisa bercahaya, memakai setiap orang yang tidak sempurna di sana untuk belajar menyatakan cinta Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga-keluarga yang diberkati dengan keindahan. Mereka bisa dipakai Tuhan juga untuk lebih dahsyat menyatakan cinta kepada orang-orang di sekitar mereka. Berkati gereja ini Tuhan untuk menyatakan cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jangan duduk dulu, boleh kasih senyum kanan kiri. Kalau ada suami istrinya boleh dipeluk atau mama papanya peluk. Tuhan Yesus memberkati, biarlah terang Tuhan hadir buat kita semua. God bless you. Silakan dulu.